Partai Perindo resmi tampil dengan logo baru, berlambang burung Garuda yang membentangkan sayapnya. Logo ini menandai semangat baru Partai Perindo dalam memperjuangkan Indonesia sejahtera. Peluncuran logo baru ini dipimpin langsung Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo yang diikuti pengurus dari tingkat pusat hingga daerah secara daring. Logo baru ini menjadi bagian dari semangat Partai Perindo menatap agenda 2024 untuk mewujudkan visi Indonesia sejahtera. Sekarang lebih berwibawa, lebih tegas ya, berwibawa tegas dan ada makna daripada setiap unsur di dalam logo. Intinya itu melambangkan value perjuangan, nilai-nilai perjuangan daripada Partai Perindo. Yang kita sasar itu kesejahteraan. Ini adalah satu kebangkitan ya, bahwa Partai Perindo melakukan satu reorientasi terhadap langkah perjuangannya. Logo berlambang burung Garuda yang membentangkan sayapnya ini memiliki sejumlah makna dan filosofi, termasuk dalam pemilihan gambar dan warna. Dengan logo baru ini, Partai Perindo siap memperjuangkan visi partai untuk Indonesia sejahtera. Ya, kami pemuda sangat mengapresiasi ya, ini ada jiwa baru, partai ini lahir kembali dalam tanda kutip. Kami yakin bahwa ke depannya kita lebih bersemangat dan lebih luar biasa lah pastinya. Pada kesempatan yang sama, Partai Perindo juga meluncurkan website resmi partaiperindo.com. Partai Perindo juga mengajak kaula muda Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi cover Mars Perindo 2021. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Subang, Jawa Barat antre berdesakan mendapatkan vaksin COVID-19. Permintaan vaksinasi terus meningkat setelah pemerintah mensyaratkan vaksin untuk mendapatkan bantuan sosial. Lebih dari 1.000 warga rela antre berdesakan di Puskesmas Ciasem, Subang, Jawa Barat demi mendapatkan vaksin COVID-19. Meski polisi membantu mengatur antrean, namun membludaknya jumlah warga membuat situasi jauh dari standar protokol kesehatan. Selain itu, pihak Puskesmas Ciasem hanya menyiapkan 400 dosis per hari ini, namun jumlah masyarakat yang datang mencapai lebih dari 1.000 orang. Ya, kami kan memberikan sosialisasi bahwa hari ini ada vaksin kurang lebih 400 dosis untuk masyarakat Ciasem. Tapi karena segala sesuatu persyaratan sekarang diharapkan warga sudah divaksin, baik mau keluar kota, mau melakukan kegiatan apapun harus syaratnya divaksin. Akhirnya masyarakat membludak, yang datang lebih dari 1.000 orang. Membludaknya jumlah peserta vaksinasi hingga menyebabkan kerumunan dan berdesakan dikhawatirkan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Petugas vaksinasi COVID-19 Merdeka di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur membagikan sayur mayur kepada warga usai divaksin. Warga pun antusias mengikuti vaksinasi COVID-19. Kepolisian Sektor Matraman, Jakarta Timur menggelar vaksinasi COVID-19 Merdeka untuk warga setempat. Untuk menarik minat warga, usai divaksinasi warga diberikan sayur mayur untuk dibawa pulang. Warga juga boleh memilih paket sayur yang diinginkan, seperti sayur asam atau sayur sop. Warga pun mengaku senang karena mendapatkan sayur untuk dimasak usai divaksin COVID-19 hari ini. Sementara itu, Polsek Matraman menargetkan 200 orang dapat divaksin setiap hari. Kita borong semua, jadi nanti si abang selesai vaksin tinggal pulang. Jadi tidak nunggu vaksin, tidak ada jual, kasihan. Nah, sayurannya diberikan kepada warga-warga yang setelah vaksin? Warga yang selesai vaksin, ya kan? Warga selesai vaksin, alhamdulillah dari Pak RW, Bu Lurah, sangat antusias. Sementara itu, pemirsa, seorang pedagang mainan menggagalkan pembegalan sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berkat aksi berani pedagang tersebut, para pembegal akhirnya berhasil diringkus warga. Dua pembegal motor ini berhasil diringkus warga setelah gagal melaksanakan aksinya di Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para pembegal ini sebelumnya beraksi memepet korbannya seorang ibu sambil mengacungkan celurit.
Teriakan minta tolong korban kemudian mengundang datangnya warga. Di saat pembegal melarikan diri bersama sepeda motor korban, seorang pedagang mainan yang melihat peristiwa tersebut memberanikan diri menabrak para pelaku dengan sepedanya hingga mereka jatuh ke selokan air. Para pelaku akhirnya berhasil ditangkap dan dihakimi massa hingga babak belur. Terus ibu langsung teriak gitu, ramai. Tolong. Terus pergi dia naik motor, jatuh di sana nabrak tukang totet-totet. Pedagang mainan yang berani ini merelakan sepeda satu-satunya untuk berjualan rusak demi menolong korban begal. Saat ini kasus pembagalan motor sudah ditangani Polsek Tambelang bersama Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junadi, iNews melaporkan. Seorang pria dengan gangguan jiwa yang kabur dari rumahnya memalak kasir dan merusak sebuah minimarket. Sebelum dibawa ke rumah sakit jiwa, pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga. Pria ini mengamuk di sebuah minimarket Pamulang, Tangerang Selatan. Ia merusak barang dagangan dan meminta uang 10 juta rupiah kepada kasir minimarket. Petugas keamanan bersama petugas parkir sempat berupaya meredam aksi pria ini, namun ia terus melawan hingga akhirnya menjadi bulan-bulanan warga sekitar. Pria ini diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Ia diduga kabur dari rumahnya. Masalahnya kita nggak tahu apa-apa, dirusak-rusakin kayak. Saya udah, maksudnya kayak bukan orang waras gitu. Orang sedikit, maksudnya udah malah pikiran udah beda gitu. Tiba-tiba malah ke kantin senilai 10 juta. Dibawa kemana sekarang pelaku? Pelaku kayak udah diamanin sama warga, kalau nggak salah. Pihak keluarga pelaku telah menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dengan mengganti rugi kerusakan di minimarket. Agar peristiwa tidak terulang, keluarga membawa pria paruh baya ini ke rumah sakit jiwa di kawasan Bogor. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, lindungi keluarga Anda, tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan di air mengalir. Bukan begitu, Anissa? Betul sekali, David. Dan pemirsa, jangan lupa dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.